Novi, Pak. Oh iya, ada yang bisa kami bantu, Pak? Iya Pak, jadi gini Pak, izin perkenalkan Pak, saya Christian dan ini Pak Nafi. Kami dari kantor otoritas bandara Pak. Kesini kami ingin mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan operasional bandara Pak. Dalam pengajuan permohonan tersebut, kami harus mengajukan proposal Pak. Oh, begitu. Bisa kami lihat proposalnya, Pak? Silakan proposalnya, mau dicek dulu. Baik. Ini coba Pak Yasin. Dari hasil pengecekan berkas permohonannya, ternyata berkas permohonannya belum lengkap Pak. Oh iya, Kak. Coba saya periksa dulu. Oh iya, ini permohonannya mohon maaf belum lengkap. Jadi, bagaimana penyusunan proposal KSPO yang benar ya Pak ya? Oh, baiklah. Jadi, cara penyusunan proposal tersebut adalah sebagai berikut. Proposal Rencana Usaha KSPO BMN terdiri dari 1. Proposal Rencana Usaha 2. Data dan dokumen berupa hard copy dan soft copy. Pertama, kita bahas mengenai proposal rencana usaha. Proposal rencana usaha yang disampaikan paling sedikit berisi A. Surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. B. Pendahuluan berupa 1. Landasan hukum usulan KSP operasional BMN 2. Latar belakang dan 3. Maksud dan tujuan KSP operasional BMN. C. Data BMN yang akan dijadikan objek KSP operasional meliputi 1. Untuk objek tanah dan bangunan antara lain A. Lokasi B. Bukti kepemilikan dan atau dokumen pendukung bukti kepemilikan C. Luas tanah dan atau bangunan D. Batas-batas objek KSP operasional BMN E. Identitas pencatatan barang F. Peta lokasi dan G. Foto objek KSP operasional BMN yang merangkum semua analisis dalam proposal rencana usaha. Selanjutnya, untuk objek selain tanah dan bangunan antara lain A. Jenis barang B. Identitas pencatatan barang C. Spesifikasi barang D. Tanggal perolehan E. Nilai perolehan F. Kondisi G. Lokasi H. Foto objek KSP operasional. Untuk tanah, dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertifikat. Selain tanah, dokumen bukti kepemilikan atau penata usahaan. D. Analisis informasi perizinan yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang dan analisis dampak lingkungan jika diperlukan. E. Analisis pasar, tingkat persaingan atas produk dan atau jasa yang akan dijual atau dihasilkan. F. Analisis proses bisnis untuk menghasilkan produk dan atau jasa. G. Proyeksi laba rugi dan arus kas selama masa KSPO BMN yang didukung dengan asumsi yang digunakan dan penjelasannya, meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi beban operasi, dan atau proyeksi belanja modal atau capital expenditure dalam masa KSPO BMN. H. Rencana belanja modal pada awal KSPO BMN. I. Usulan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. J. Analisis indikator keuangan. K. Kesimpulan yang merangkum semua analisis. Masuk yang kedua, data dan dokumen berupa hard copy dan soft copy. Antara lain, A. Identitas pencatatan barang B. Dokumen kepemilikan C. Data pendukung asumsi yang digunakan D. Laporan keuangan audited sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir. Antara lain berupa objek KSP BMN sebelumnya, objek KSPO BMN sebelumnya, dan objek KSPO BMN sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Iya Pak Nafi, begitu. Jadi bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Mantap Pak penjelasannya. Wah, Jadi masih banyak yang harus kami siapkan ya Pak ya? ya kurang lebih begitulah Pak. Siap. Oke, mungkin ada yang bisa kami bantu lebih lanjut. Jadi kalau untuk mekanisme permohonan analisis kelayakan bisnis, proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara, seperti apa Pak prosesnya? Kalau untuk mekanisme permohonan analisis kelayakan bisnis, proposal rencana usaha kerjasama pemanfaatan operasional BMN itu sebagai berikut Pak.
Permohonan analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSPO BMN disampaikan secara formal oleh pengelola barang dengan dilengkapi data dan atau informasi secara lengkap dan benar. 2. Permohonan analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSPO BMN disampaikan oleh Direktur pada Direktorat Jenderal, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara. 3. Permohonan analisis kelayakan bisnis proposal rencana usaha KSPO BMN disampaikan kepada Direktur pada Direktorat Jenderal, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan pada Kantor Pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penilaian sesuai kewenangannya. Keempat, penilai pemerintah meminta secara formal kelengkapan data dan atau informasi. 5. Penilai pemerintah meminta pengelola barang untuk melakukan pemaparan proposal rencana usaha KSPO BMN. 6. Dalam hal pengelola barang tidak memenuhi kelengkapan dan melakukan pemaparan dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak tanggal surat permintaan, penilai pemerintah dapat mengembalikan permohonan analisis kepada pengelola barang secara formal. 7. Permintaan, pemaparan, dan pengembalian disampaikan melalui Direktur pada Direktorat Jenderal yang memiliki tusi di bidang penilaian untuk penilai pemerintah di kantor pusat, Kepala Kanwil atau Kepala Bidang pada Kanwil yang memiliki tusi di bidang penilaian untuk penilai di Kanwil, Kepala Kantor Pelayanan untuk penilai pemerintah di kantor pelayanan. Jadi begitu Pak Nis. Mungkin ada hal lain atau apapun itu yang bisa kami bantu. Kalau dari saya Pak, cukup jelas sih Pak penjelasan Pak tadi. Bagaimana Pak? Penjelasan sudah bagus sih Pak. Jadi sangat membantu kami dalam persiapan proposal maupun untuk pembahasan. Siap Pak. Kalau begitu kami pamit dulu ya Pak. Oh, iya. Terima kasih atas informasi dan kerjasamanya Pak. Siap, kami juga. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Hati-hati di jalan.